Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtinisi dengan NIM 7211419026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada kesempatan kemarin tuh kita kan udah belajar tuh tentang bab 9 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 10 nih. Nah, bab 10 tuh ada apa Kak gitu. Jadi di bab 10 ini kita akan belajar tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Kak, di dalam implikasi etis dari teknologi informasi itu ada apa Kak? Jadi di bab 10 ini kita akan belajar tentang 7 pokok bahasan ya. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Yang kedua, kebutuhan akan budaya etika. Yang ketiga, alasan dibalik etika komputer. Yang keempat, audit informasi. Yang kelima, menerapkan etika dalam teknologi. Yang keenam, etika dan CEO. Dan yang ketujuh, Sarbanes-Oxley atau SOX. Langsung aja ya. Untuk yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Nah, kita kan udah tahu tuh bahwa negara Indonesia itu merupakan sebuah negara hukum ya. Jadi, segala hal itu pasti ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Nah, sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab melakukan hal yang secara moral, benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Sebenarnya di semua negara itu pasti memiliki hukum yang mengatur ya. Agar apa? Agar manusia itu, anggota-anggotanya itu tidak berlaku yang tidak baik gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih Kak moral itu, etika apakah, hukum apakah gitu. Nah, jadi moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Nah, kita nih sebagai misal anak ya, anak dari orang tua. Nah, orang tua itu pasti sudah mengajarkan kita tentang moral yang baik sejak kecil. Misalnya, kita harus berterima kasih pada orang yang sudah memberikan pertolongan, atau kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah memberi kepada kita gitu. Nah, sebenarnya moral itu sudah ada sejak kecil, tapi dalam pembahasan kali ini adalah tentang moral yang berhubungan dengan penggunaan komputer. Yang kedua ada etika. Etika atau ethics adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Nah, jadi di sini itu diharapkan bahwa setiap manusia itu diharapkan untuk bisa saling memiliki hubungan sosial yang baik antar komunitas. Misalnya ada komunitas tentang rukun tetangga, kemudian rukun profesi, bahkan rukun antar negara. Kemudian yang ketiga ada hukum. Peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan perusahaan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Jadi pada awalnya hukum tentang penggunaan komputer itu nggak ada, tapi seiring berjalannya waktu terdapat hukum-hukum, undang-undang yang mengatur tentang penggunaan komputer. Nah, undang-undangnya contohnya ada apa Kak gitu. Nah, di sini saya mengambil contoh undang-undang komputer yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama ada hak dan batasan akses data, yang kedua ada undang-undang privasi komunikasi elektronik, dan yang ketiga ada tentang kejahatan komputer. Yang pertama nih ada hak dan batasan akses data. Undang-undang Kebebasan Informasi atau Freedom Information Act tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal. Nah, seiring berjalannya waktu juga, pada tahun 1970 itu ada undang-undang tambahan. Nah, undang-undang tambahannya itu tentang apa Kak? Adalah tentang pelaporan kredit yang wajar. Yang kedua ada undang-undang privasi komunikasi elektronik. Dicanangkan pada tahun 1968, namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Nah, kemudian undang-undang ini ditulis kembali pada tahun 1986, yang dimana undang-undang ini tidak hanya mencakup tentang komunikasi suara saja, tetapi juga mencakup tentang komunikasi video, kemudian data digital, kemudian surat elektronik juga. Dan yang ketiga ada kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Nah, contohnya adalah undang-undang penggunaan komputer pada usaha kecil dan juga pendidikan. Yang kedua ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Nah, kita setelah tahu tentang apa sih moral itu, etika itu apa, hukum apa gitu. Jadi tinggal kita gimana caranya untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita nggak hanya sekedar tahu tentang apa sih moral itu, apa sih etika itu, apa sih hukum itu gitu. Jadi kita harus juga bisa untuk menerapkannya gitu. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Sebenarnya di sini hukum tidak hanya tertulis saja ya, non tertulis juga ada. Tetapi etika tidak terdefinisikan dengan tepat dan mungkin tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Yang kemudian ada kebutuhan akan budaya etika. Nah, di dalam kebutuhan akan budaya etika ini
kita akan membahas tentang bagaimana budaya etika diterapkan dan meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Jadi budaya etika itu sebenarnya kita perlu untuk pengembangan moral kita sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama tentang bagaimana budaya etika diterapkan, di sini kita akan bahas yang pertama tentang kredo perusahaan. Kredo perusahaan itu apa sih Kak? Kok aku baru dengar gitu. Ya, jadi kredo perusahaan itu merupakan sebuah uraian singkat yang berisi tentang nilai-nilai yang akan dijunjung oleh perusahaan. Jadi ibaratnya di sini kredo perusahaan itu seperti visi sebuah perusahaan gitu. Yang kedua ada program etika. Jadi program etika ini merupakan sebuah penjelasan tentang cara-cara atau langkah-langkah untuk bisa mencapai kredo perusahaan tersebut yang ditekankan kepada karyawan untuk bisa melakukannya gitu. Jadi di sini bisa diibaratkan bahwa program etika itu seperti misinya perusahaan. Jadi kalau kredo itu visi, kalau program etika itu misinya perusahaan. Kemudian ada kode perusahaan yang disesuaikan. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang menyusun kode etiknya sendiri. Jadi mereka itu menyusun kode etiknya sendiri dan disesuaikan sendiri gitu. Kemudian yang kedua tentang meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Yang selanjutnya adalah alasan dibalik etika komputer. Nah, di sini kita pembahasannya lumayan banyak ya. Ada alasan pentingnya etika komputer, hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Yang pertama ada alasan pentingnya etika komputer. Jadi, penggunaan etika komputer itu memang sangat penting. Di sini ada beberapa alasan. Ada kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Yang pertama, kelenturan secara logis. Jadi di sini didefinisikan bahwa komputer itu memiliki kemampuan yang bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemrogramnya. Jadi memang komputer itu sudah canggih ya, jadi bisa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemrogramnya pada komputer itu sendiri. Yang kedua ada faktor transformasi. Jadi di sini maksudnya penggunaan komputer ini bisa mengubah cara kita untuk menyelesaikan sesuatu itu secara drastis. Misalnya dengan menggunakan komputer itu kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita secara lebih cepat, lebih tepat gitu. Kemudian ada faktor ketidaktampakan. Nah, faktor yang ini itu menjelaskan bahwa seluruh internal komputer itu memang tidak terlihat, memang tersembunyi dari penglihatan gitu. Yang selanjutnya ada hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer gitu. Jadi di sini juga ada hak tentang komputer gitu ya. Kemudian ada hak privasi. Undang-undang ini hanya mencakup pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan komputer itu sendiri. Kemudian hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. Kemudian ada hak kepemilikan. Yang dibahas adalah mengenai hak kepemilikan intelektual dalam bentuk program komputer. Kemudian ada hak mendapatkan akses. Sebelumnya diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Nah, yang selanjutnya ada audit informasi. Nah, buat anak akuntansi ya terutama ya, di sini pasti udah nggak asing lagi ya tentang kata audit gitu ya. Cuman bedanya kalau di akuntansi itu kan audit tentang pelaporan keuangan, tapi di sini adalah audit informasi. Nah, hampir sama juga dengan audit dalam akuntansi. Dalam audit informasi ini ada dua, ada audit internal dan juga ada audit eksternal. Untuk yang pertama ada audit internal. Perusahaan-perusahaan yang besar itu sebenarnya mereka itu biasanya memiliki staf, di mana staf itu berperan sebagai audit internal yang memiliki tanggung jawab yang dimana itu tanggung jawabnya itu biasanya lebih besar daripada seorang audit eksternal gitu. Jadi tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang audit internal itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan audit eksternal. Yang selanjutnya ada audit eksternal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Jadi, di balik menggunakan audit internal itu, perusahaan itu juga menggunakan audit eksternal, di mana digunakan untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah tentang jenis aktivitas audit informasi. Nah, di sini disediakan beragam aktivitas audit informasi. Yang pertama ada audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang auditor eksternal. Kemudian ada auditor operasional. Auditor operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi catatan akuntansi, melainkan memvalidasi efektivitas prosedur. Jadi di sini berbeda ya dengan audit finansial ya, bahwa di auditor operasional ini mereka itu memvalidasi efektivitas prosedur. Kemudian ada audit berkelanjutan.
Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Seperti namanya ya, jadi mereka itu berlangsung secara terus-menerus gitu. Kemudian ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, audit internal mempelajari sistem yang sudah ada, namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah subsistem audit internal. Di sini penjelasannya disebutkan bahwa arsitektur yang umum mencakup subsistem input yang memasukkan data ke dalam basis data. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Kemudian ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu sih apa itu ACM. ACM itu apa sih Kak? Jadi ACM ini merupakan Associate Computer Machine. Jadi di sini merupakan sebuah organisasi komputer profesional yang tertua di dunia ya. Dimana di sini itu mereka telah membuat berbagai kode etik dan juga perilaku profesional yang diharapkan untuk bisa dipatuhi oleh kurang lebih 80.000 anggota. Nah, di poin ini, di dalam penerapan etika dalam teknologi informasi ini, kita akan mempelajari tentang kode etik dalam praktik, pendidikan etika komputer. Untuk yang pertama ada kode etik dan perilaku profesional ACM. Di sini ada beberapa keharusan-keharusan yang memang harus dilakukan. Ada keharusan moral umum di mana berkenaan dengan perilaku moral. Kemudian ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik berkenaan dengan dimensi pekerja profesional, dan keharusan kepemimpinan organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan SDK serta kepatuhan terhadap kode, di mana anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik itu sendiri. Yang kedua ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur yang menyusun, ada masyarakat, klien, produk, kemudian penilaian, manajemen, profesi, kolega, serta diri sendiri. Yang selanjutnya ada pendidikan etika komputer. Nah, kita kan udah tahu ya bahwa di dalam perguruan tinggi itu udah biasa ada pendidikan etika komputer gitu. Nah, di sini ada beberapa program-program yang bisa dilakukan seperti mata kuliah di perguruan tinggi. Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan di institusi pendidikan. Jadi di sini ada beberapa mata kuliah yang memang itu bisa diterapkan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Yang selanjutnya ada program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah penting saat ini seperti etika. Jadi etika ini merupakan sebuah masalah yang memang penting ya, yang memang nggak bisa main-main gitu. Kemudian ada program edukasi swasta. Legal Knowledge Company menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Yang selanjutnya ada etika dan CEO. Nah, di sini ada beberapa program yang memang bisa dilaksanakan oleh seorang CEO terhadap ekspektasinya dengan pelaporan keuangan. Yang pertama ada mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan. Ya memang itu suatu bentuk hal yang memang penting ya dalam memberikan seperti pelatihan-pelatihan gitu-gitu. Kemudian ada mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Kemudian mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip akuntansi. Jadi di sini itu ibaratnya seperti penekanan sebuah upaya-upaya bisa dilakukan oleh CEO agar ekspektasinya terhadap pelaporan keuangan itu bisa tercapai. Yang keempat ada mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan pada elemen lingkungan. Yang keenam mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, yang terakhir di sini kita akan bahas tentang Sarbanes-Oxley atau SOX. Di sini tersedia ada 3 macam jenis SOX. Yang pertama ada SOX 404. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada TI atau teknologi informasi adalah bagian 404. Jadi ini yang memberikan dampak yang paling besar ya terhadap teknologi informasi, yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Jadi di sini dalam SOX 404 ini mensyaratkan adanya suatu bentuk pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Kemudian ada SOX 409. Ketetapan SOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah bagian 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perusahaannya mengenai kondisi keuangannya secara real time. Kemudian ada SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk selalu lihat video dari aku ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!